before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship so loud, I can see your heart and as it's God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals to nature so alive. Oke, shalom. 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 Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, bersyukur pada malam ini kembali lagi kita bisa berkumpul di tempat ini, tentunya dalam keadaan baik. Amin. Amin. Kita semua ada semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah pada malam ini kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita menaikkan syukur kita melalui pujian dan penyembahan kita. Amin. Bela setiap kita yang sudah ada di ruangan ini mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab hanya Engkau yang layak disembah ya Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Bapa ya Bapa. Haleluya. Alam semesta, alam semesta
tuliskan kebesaran Tuhan. Amin. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana bagi Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Layak dipuji, disembah. Saya undang semakin berdiri. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab nama yang berkuasa, hanya Dia yang layak kita sembah. Oh haleluya. Oh Tuhan, yang setiap kami boleh naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Oh haleluya. Yesus, sana. Mari kita angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Hosana, katakan Hosana, haleluya. Hosana, Hosana Tuhan. Layak dipuji. Amin, haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Oh haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa, tulus haleluya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu
setiamu. Oh haleluya, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak terima pujian kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya menebuskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Darahnya menebuskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya menebuskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Pujian, beri pujian bagi anak domba. Pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba. Yesus Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Atas seluruh kehidupan kami. Sebab jikalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu yang besar. Karena kasih-Mu yang besar Tuhan. Dan tidak ada yang dapat kami banggakan atas hidup kami selain Engkau. Tiada yang lain ya Bapa yang baik. Haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Jikalau pada malam ini kami bisa berkumpul kembali dalam kesempatan ibadah di tempat ini Bapa. Kiranya ibadah kami, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam ibadah ini. Dan setiap kami yang hadir Tuhan, kami benar sungguh ingin menyembah Engkau. Kami sungguh ingin menaikkan syukur kami di hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau kuasai tempat ini, bahkan Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Agar setiap seluruh kehidupan kami boleh berkenan dan dilayakkan di hadirat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Kami mulaikan ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Tuhan telah menyertai seluruh kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ini. Satu alasan. Haleluya. Mari kita semua bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus. Amin. Dapat
alasan, tapi datang untuk menyembahmu. Amin, haleluya. Oh Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamat. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamat. Katakan, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami agungkan namamu, oh Yesus, bebaskanlah hamba Yesus, hanya Yesuslah satu alasan kami datang untuk menyembah. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau terus meninggikan Tuhan. Amin. Haleluya. Sekaranglah waktunya kita mau menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersebut. Amin, amin, haleluya. Mari sekaranglah waktunya penuaian. Kita mau menuai banyak jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita diutus untuk berdiri teguh mana kita telah ditempatkan. Amin. Sebagai laskar kerajaan Allah, menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang untuk pekerjaanmu yang bersiap.
kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Membawa kesaksian kita dan tetaplah setia. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak satu kebetulan bahwa gereja kita mengangkat tema besar penuaian. Dan kita sebagai jemaat Tuhan juga turut andil mengambil bagian di dalamnya. Amin. Haleluya. Kiranya kita juga menjadi penuai-penuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan menikmati firman Tuhan. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan melalui hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah setiap kita mendapat kekuatan dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Haleluya. Engkau penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam lembah yang kelam, ku tak takut sebab Kau bersamaku. Saat topan badai menghadang, ku tak takut sebab Kau tak tinggalkanku. Satu harapanku pada Yesus penolongku. Kau Bapa yang tak tinggalkanku, penopang ku perlu Kau di setiap langkahku, pengharapan hidupku. Ku percaya padamu, Yesus Kaulah penolongku. Setiap langkahku, pengharapan hidupku. Di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Kau bersamaku. Amin. Haleluya. Saat topan badai menghadang, ku tak takut sebab Kau tak tinggalkanku. Satu harapanku, satu harapanku pada Yesus penolong. Saya udah semakin berdiri. Haleluya. Kau
menjadi pengakuan kami lewat pujian kami. Kami memerlukan Engkau sebagai penolong dalam setiap kehidupan kami. Ada banyak waktu, ada banyak keadaan, ada banyak situasi di mana tidak bisa kami mengandalkan kekuatan kami. Tidak bisa selamanya ada dalam kendali kami. Tetapi sekali lagi Tuhan, kami perlu Engkau sebagai penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersuka cita boleh ada dalam rumah Tuhan. Bahkan lebih dari itu kami boleh bersuka cita karena kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan adalah saat yang terbaik untuk kami boleh menikmati suara-Mu. Isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima. Itu sebabnya kami siapkan hati kami yang terbaik, hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini saya boleh dipercayakan kembali untuk melayani firman Tuhan di ibadah BIC ya dari GPDI Sahabat Allah. Saya dihubungin berapa waktu yang lalu untuk melayani ya. Kebetulan karena memang saya ada jadwal ada di Jakarta untuk ada beberapa kegiatan yang harus saya hadiri ya. Dan terima kasih untuk pengurus, terima kasih juga untuk Bapak Gembala dan juga Wakil Gembala yang mengizinkan atau memberikan kepercayaan untuk kami melayani firman Tuhan. Puji Tuhan. Berapa banyak bersuka cita pada malam hari ini? Haleluya. Puji Tuhan ya. Tema daripada gereja di tempat ini untuk tahun ini luar biasa, penuaian ya. Dan saya percaya kalau tema ini penuaian sebagai pernyataan akan anugerah Allah ke dalam kehidupan jemaat Tuhan, pasti terjadi ledakan jiwa-jiwa, penuaian jiwa, puji Tuhan. Ya. Kepada saya tanyakan apakah diberikan tema secara khusus, tidak, tetapi saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman sekalian, ya saya memanggilnya teman-teman, kayaknya kelihatan masih muda-muda di sini, serasa muda padahal gak muda lagi juga ini ya. Kita akan berbicara tentang pengaturan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan ada banyak kali ketika kita merenung atau sedikit berdiam diri dan coba memikirkan, ternyata tidak mudah menjalani kehidupan kita seperti yang kita rancangkan. Setuju gak teman-teman? Setuju ya? Masuk dalam tahun baru biasanya kita ada planning-planning untuk sesuatu ya, yang akan kita kerjakan, rencana-rencana dan sebagainya. Tetapi belum tentu itu berjalan seperti yang kita mau. Tidak usah jauh-jauh untuk 1 tahun.
Untuk satu hari aja apa yang kita schedulekan tidak terjadi seperti itu. Kami hari ini ada meeting dari jam sekian sampai jam sekian, begini rundown-nya, nanti ada mau pergi. Ya dari pagi hujan, molor, tidak seperti. Nunggu temen, baru nunggu sama-sama mau meeting aja ada yang 2 jam. Stuck katanya daerah Kelapa Gading, banjirnya sampai segini, dia gak jalan mobilnya sama sekali. Ya. Ada banyak waktu, ada banyak peristiwa, ada banyak keadaan yang terjadi di luar daripada kendali kita. Ya. Di dalam firman Tuhan kalau kita memperhatikan begitu banyak orang-orang yang hidup yang dia dalam tanda tanya yang begitu besar. Kira-kira endingnya ini kayak mana ya? Masih ingat gak cerita tentang Ruth di dalam Alkitab? Ya, satu kisah yang luar biasa. Orang yang dari bukan, kalau dikatakan itu bukan orang Israel. Dia orang kafir, dia orang Moab. Tetapi dia ada di dalam sebuah pengaturannya Tuhan. Dia tidak pernah terpikir dalam kehidupan dia bahwa dia akan mendapatkan pasangan hidup bukan bangsa Moab. Tapi dia dapat bangsa Israel. Dan dia tidak pernah terpikir juga karena orang itu tinggal waktu itu di Moab suaminya dengan keluarga suami. Tiba-tiba suaminya meninggal. Dan dia juga tidak pernah terpikir bahwa dia akan kembali ke Bethlehem. Dia tidak pernah terpikir bahwa dalam kehidupannya dia akan tinggal hanya dengan mertuanya yang janda. Dia tidak pernah terpikir bahwa dia akan menghidupi mertuanya, dia harus bekerja. Dia tidak pernah terpikir bahwa nantinya dia justru akan menikah dengan seorang yang bernama Boas. Masih daripada keluarga, daripada suaminya yang dipanggil Tuhan. Dia tidak pernah terpikir bahwa nantinya dari keturunannya itulah yang akan melahirkan juru selamat. Mulai dari Daud, raja yang begitu besar, enggak pernah terpikir. Teman-teman, jalannya waktu itu begitu cepat, siapa yang setuju? Kayaknya baru Natal ya. Bulan 2 habis loh hari ini, bilang sama sebelah, besok sudah Maret. Besok udah Maret, begitu cepat. Dan kita melihat dalam pengaturan Allah dalam kehidupan kita akan melihat bahwa tidak gampang. Ada waktu-waktu ada apa-apa yang bisa berubah gitu ya. Nah demikian dalam kehidupan kita teman-teman sekalian, ada kalanya Allah seolah-olah ada waktu dia lempangkan semua, dia buka semua pintu-pintu, kita kayak jalan tol, kayak jalan di busway itu yang gak ada halangan. Tapi ada waktunya juga ada halangan-halangan yang terjadi. Perjalanan kehidupan itu diubah oleh Allah. Dari sebuah rencana kita menjadi rencananya Tuhan gitu ya. Nah pepatah orang gitu ya, ada pepatah yang saya baca ya dikatakan begini, pepatah orang bilang orang yang tidak berencana itu adalah orang yang merencanakan kegagalannya dalam kehidupannya. Tetapi walaupun kita sudah merencanakan sesuatu kadang-kadang Allah mengubahnya. Itu sebabnya kita harus sadar akan pengaturan Allah. Boleh gak sama-sama malam ini katakan pengaturan Allah? Kita akan sadar akan pengaturan Allah. Setiap orang harus sadar akan pengaturan Tuhan atas hidupnya. Dan saya percaya orang yang sadar akan pengaturan Allah atas hidupnya, dia selalu akan berkata, ketika Allah sudah membawa aku pada jalannya, maka ketika aku ingat lagi jalan lamaku, akan berkata begini, ternyata jalan Tuhan itu jauh lebih baik. Itu orang yang sadar akan pengaturan Allah. Baik, saya akan masuk sekarang dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membawakan seorang tokoh dalam Alkitab, dalam perjanjian baru yang bernama Paulus. Yang juga mengalami pengaturan Allah atas hidupnya dan rencana Tuhan atas hidupnya yang luar biasa. Dari seorang yang menganiaya pengikut Kristus, jelas itu julukan ditulis dalam Alkitab. Paulus itu penganiaya pengikut Kristus. Tetapi Allah menangkapnya dan membuatnya itu justru sekarang bukan hanya menjadi pengikut tetapi dia menjadi alatnya Tuhan. Untuk menuai orang-orang untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Dalam perjalanannya menuju kota Damsik dia mengalami kebutaan, kita udah tahu cerita itu. Tiba-tiba saja dia buta ya. Tapi akhirnya dia bisa kembali melihat. Pertama dia buta, tapi kenapa dia harus buta? Dia harus mengalami itu untuk dapat melihat terang kembali atau terang yang baru yang Allah siapkan bagi hidupnya.
Dan ketika Paulus ada di jalan Allah, dia mengikuti semua jalan Allah, dia mengikuti semua pengaturan Allah atas hidupnya, dia akan berkata, ternyata jalan Allah jauh lebih baik daripada jalan lamaku. Nah, kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul, itu mengisahkan bagaimana perjalanan Paulus. Teman-teman, ada 3 kali perjalanan Paulus dalam misinya dan semua itu jelas kalau kita belajar dalam kitab Para Rasul adalah perjalanan dengan Allah sebagai pengendali atau pengatur, penentu untuk planning atau perjalanannya. Nah, malam hari ini tentunya kita nggak belajar 3-3. Kalau begitu kalian sudah sama seperti mau masuk sekolah Alkitab, belajar kitab Kisah Para Rasul. Bisa sampai besok pagi kita belajar, jangan khawatir, saya juga mau pulang gitu ya. Kita akan belajar malam hari ini salah satu aja dari perjalanannya ya, di mana Tuhan mengubah atau mengatur perjalanannya Paulus. Yuk sama-sama buka dalam kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, mari sama-sama kita melihat, udah tenang kan semua udah pada makan ya, jadi paling enggak lapar gitu ya. Oke, jangan ngantuk aja. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, kita akan lihat mulai dari ayat yang ke-4, salah satu dari perjalanan Paulus. Paulus menyeberang ke Makedonia, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul itu. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi ada tugas di situ. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama perhatikan, makin bertambah jumlahnya. Berapa banyak rindu di gereja ini makin lama makin bertambah jumlah jiwa-jiwa. BIC nggak ada lagi nih yang kosong-kosong. Harus penuh ini, ada penuaian. Yang setuju katakan yes. Ini yang terjadi kalau kita melihat di sini. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena perhatikan, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ada waktunya mereka punya planning untuk memberitakan Injil di Asia. Tetapi di sini lihat pengaturan Allah lewat Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus mencegah mereka. Ayat 7. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Sekali lagi, bukan rencana mereka. Ini perhatikan, benar-benar ada tangan Tuhan yang luar biasa. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Garis bawahi kata Troas di situ. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dan dari situ kami kembali ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma, di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang orang Yahudi. Ya. Terus kita melihat di sini ya, ada kisah kalau pasal ayat yang ke-14, dia bertemu dengan seorang yang bernama Lydia, ya. Bagaimana seorang wanita kaya penjual kain ungu ya dari kota Tiatira. Ada banyak lagi kisahnya. Tapi saya akan mengajak kita melihat di sini. Dari pasal ke-16 ayat 4 sampai 12, dalam perjalanan keliling ini Paulus dan Silas itu jelas sekali ada pengaturannya Tuhan. Pembacaan kita ini jelas kita temukan pengaturan Tuhan. Dan saya percaya waktu itu Paulus dan Silas punya planning sendiri. Seperti tadi saya bilang mereka mau ke Asia gitu ya, Asia. Tetapi diubah oleh Tuhan. Kemana saja mereka akan pergi untuk melayani dalam ayat yang keempat. Mau berkeliling kota-kota menyampaikan semua keputusan ada dalam kendali Tuhan. Nah, jemaat itu diteguhkan dalam iman. Artinya jemaat bukan hanya bertumbuh, perhatikan. BIC ngapain sih setiap hari Kamis ada kebaktian? Enggak cukup apa cuman hari Minggu? Kan hari Minggu untuk Tuhan cukup satu kali. Kenapa hari Kamis untuk sama-sama mesti? Perhatikan di sini, jemaat perlu untuk diteguhkan dalam iman.
Iman dapat dari mana? Iman dapat dari mendengar kepada kebenaran firman Tuhan. Iman harus bertumbuh. Bahkan bukan hanya secara rohani, di sini dikatakan makin lama makin bertambah besar jumlah mereka. Perhatikan. Artinya kita temukan di sini sebuah pelayanan yang berhasil, sebuah gereja yang bertumbuh dan berkembang dengan pesat kemana saja mereka melayani firman Tuhan, mencatat ada pertumbuhan sidang. Tuhan benar-benar memberkati pelayanan mereka dimanapun gereja itu berdiri. Ini pelayanan Paulus, dengar baik teman-teman. Jangan cuma bikin program tidak ada pertumbuhannya. Iman kita bertumbuh tapi pastikan itu seiring dengan pertambahan jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Ini sangat diperlukan. Di tengah-tengah kalau kita perhatikan di sini Tuhan benar-benar memberkati pelayanan mereka. Ya. Nah, di tengah-tengah kenyamanan berada di gereja yang mulai bertumbuh dengan pesat dan mulai stabil, ya. Bahkan mungkin kalau sekarang ini lagi ngetrennya bahasa viralnya itu lagi istilahnya happening gitu. Gerejanya lagi something happening di gereja itu. Lagi bertemu dengan luar biasa. Perhatikan, Roh Kudus mengarahkan Paulus untuk pergi ke daerah yang sulit lagi. Ketika mereka memutuskan untuk masuk ke Asia tadi, Roh Kudus larang, menutup jalan bagi mereka dan semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan sekarang mereka, Roh Kudus memerintahkan Paulus dalam penglihatannya untuk pergi ke daerah Makedonia. Dia dalam penglihatannya dia melihat ada seorang yang berteriak minta tolong kepadanya. Sedikit tentang Makedonia teman-teman, Makedonia itu telah mencapai puncak ya dalam hal kebudayaan. Memang saat itu Makedonia telah kehilangan kuasa politik dan militer. Kenapa? Karena mereka kalah dengan Romawi, dengan kerajaan Romawi. Tetapi sejarah sebelum kerajaan Romawi berkuasa, Makedonia ini udah lebih dulu menancapkan kuasa politik di tengah-tengah Eropa, Afrika. Hingga kalau kita baca sejarahnya hingga sampai di seberang sungai Efrat. Di bawah kepemimpinan Alexander Agung, Makedonia berhasil menguasai semua daerah. Dengan kecepatan yang luar biasa, mereka bukan hanya berkuasa dalam hal politik, tapi juga berpengaruh menyebarkan kebudayaan Yunani. Bahkan ketika Makedonia itu kalah, sekarang yang waktu kejadian ini dicatat dalam kisah para rasul ini, mereka kalah dari Romawi, pengaruh budaya Yunani itu masih punya pengaruh yang besar. Ya. Jadi sekali lagi secara kebudayaan Makedonia masih menunjukkan pengaruhnya. Mereka masih berada di atas. Namun dalam penglihatan Paulus ada satu orang dari Makedonia yang lagi manggil, berteriak minta tolong. Kalian hidup di tengah daerah DKI ini Jakarta, sekalipun nanti katanya mau dipindah. Mau dipindahlah ibu kota terserah, Jakarta gak akan berubah. Jakarta tetap maju, setuju? Di tengah keadaan yang lagi maju begini dengar baik. Kalian juga secara rohani harus bisa melihat dalam penglihatan rohani. Jangan cuma tenang-tenang duduk. Oh aku senang di gereja yang bagus, aku punya persekutuan, punya teman-teman komunitas yang baik dalam BIC. Dengar baik. Semua lagi berjalan dengan baik, dengar baik. Kamu harus seperti Paulus punya kepekaan untuk melihat ada panggilan Makedonia. Di tengah yang seperti itu Makedonia ada orang-orang yang sementara sedang berteriak. Ya. Allah memberi penglihatan kepada Paulus supaya Paulus menyadari bahwa orang-orang Makedonia itu ada dalam sebuah kekosongan. Karena mereka belum mengenal Allah yang benar. Mereka butuh pertolongan. Kalian ada di dunia sekuler, kalian ada di tempat kampus kalian, kah di dalam pekerjaan kalian, dalam usaha kalian, bisnis kalian atau dalam kantor dan lain sebagainya. Semua kelihatan lagi oke. Teman-teman kalian mungkin bahkan kehidupannya lebih enak dari kalian, dengar baik. Selama mereka belum mengenal Yesus, mereka ada dalam kekosongan, teman. Mereka bagaikan orang yang sementara berteriak itu melambaikan tangan, help me, tolong aku. Mereka butuh pertolongan. Dan kita perhatikan dalam kisah ini Paulus tidak menunda. Ayat tadi katakan dia segera mencari kesempatan. Coba bilang sama sebelahmu, segera. Segera harus ada yang kita lakukan. Kalau kita lihat sebenarnya enak bagi Paulus untuk tetap dalam rencana awalnya. Di tengah kesuksesan sudah enak melewati masa-masa yang sukar di awal-awal pelayanan, sekarang tinggal menikmati.
everything is fine. Malah sekarang harus pergi ke tempat yang susah lagi. Tempat yang sama sekali belum terjamah. Ulang lagi dari nol. Dan lihat Allah di sini mengubah. Kalau saya menamakannya, Tuhan ngubah itinerary dari perjalanannya Paulus. Teman-teman siap gak ketika Tuhan akan mengubah itinerary dari perjalanan kalian? Itinerary dari perjalanan karir kalian. Kok kayaknya Tuhan ubah ya, udah enak-enak dalam pekerjaan di tempat ini, dipindah Tuhan ke pekerjaan yang lain. Tapi dengar baik, segala sesuatu yang ada dalam pengaturan Tuhan, kita akan belajar malam hari ini. Apa yang Tuhan lakukan? Terus lanjut, kita lihat bagaimana seterusnya. Paulus meneruskan perjalanan sesuai dengan planningnya Tuhan. Dia berangkat ke Makedonia. Banyak hal yang Allah kerjakan dalam perjalanan mereka. Saya tidak punya waktu untuk khotbah ini semua untuk menjelaskannya. Bagaimana dia bertemu tadi saya katakan di dalam ayat yang ke-14 bertemu dengan Lydia, seorang pengusaha wanita sukses di zaman itu. Lalu dia dan seluruh keluarganya itu dibaptis, kenal kepada Tuhan, terima Tuhan. Lalu ada kisah yang luar biasa juga Paulus dan Silas. Waktu itu sempat kalau baca seterusnya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi dalam penjara dikatakan sendi-sendi penjara itu goyang gitu ya. Dan mereka dilepaskan, terbuka pintu penjara, belenggu besi-besi mereka semua terlepas. Itu hal-hal yang luar biasa. Lalu mereka pergi ke beberapa kota lainnya untuk menyebarkan Injil. Perhatikan semua yang terjadi itu. Luar biasa. Kalau kita pada itinerary kita saja dalam pengaturan diri kita, kamu tidak akan pernah melihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Planning saya dulu tidak mau jadi hamba Tuhan. Kenapa? Lihat orang tua susah jadi pendeta. Kami tidur satu kamar dengan orang tua, setiap malam lihat papi mami saya nangis. Cuman lihat anak-anak udah tidur, dia pikir kami udah tidur, kami belum tidur. Cuman tutup mata. Dengar mereka cerita tentang kesulitan dalam pelayanan. Nggak mau jadi hamba Tuhan. Cita-cita saya adalah jadi wanita karir, kerja di Jakarta. Mau kerja di gedung yang tinggi gitu ya. Jadi direktur yang liftnya sendiri, gak boleh rame-rame. Lift pribadi, hebat banget gitu kan. Punya itinerary sendiri, tapi waktu Tuhan mengubah, saya protes. Tuhan kalau cuma untuk melayani Tuhan, saya melayani Tuhan. Biarpun belum sekolah Alkitab, saya melayani Tuhan. Tapi gak bisa ikut itinerary-nya kita, ikut itinerary-nya Tuhan. Dan ketika saya ikuti apa itinerary-nya Tuhan, walaupun sejak mesti melalui kecelakaan lebih dulu, sekarang lebih luar biasa lagi. Ketika Tuhan bawa, ya bukan cuma lift yang Tuhan kasih di situ. Saya bisa naik helikopter pergi pelayanan sampai di mana tuh Freeport gitu kan. Kalau jadi di Jakarta siapa mau ngundang ke Freeport sana? Ada yang luar biasa, bukan lagi ngamboin kalau orang Palembang, bukan lagi pamer. Tapi ini saya pamerin yang Paulus. Dan itu pun yang kalian bisa lihat ketika kalian ada dalam pengaturan Tuhan. Jangan ngotot cuma dengan maunya kita. Tapi bicara tentang bagaimana kita ikut pengaturannya Tuhan. Kita pasal ke-20 sekarang, pasal 20 ya. Perhatiin, tadi kan pasal 16, sekarang pasal yang ke-20. Dari Makedonia ke Troas judulnya. Tadi saya suruh garis bawahi kata Troas. Paulus ada di Troas. Lagi enak-enak di Troas, disuruh kemana? Makedonia, tempat yang sulit. Sekarang dari Makedonia pasal yang ke-20 balik lagi ke Troas. Kalau teman-teman jadi itu terus ngomong apa? Gak ada kerjaan ya Tuhan, pelin-pelan ya. Kalau memang mau urusan di Troas, selesain dulu di Troas, baru ke Makedonia. Ini ngapain? Troas belum selesai, ke Makedonia. Dari Makedonia balik lagi ke Troas. Berapa banyak yang suka ngedumel? Maunya apa sih di gereja ini? Sebentar lakukan ini. Sebentar belum selesai disuruh aku yang di sana, dipindahin lagi di sini. Habis dipindahin di bidang ini, saya balik lagi di bidang ini. Jangan ngoceh dulu. Tuhan punya pengaturannya sendiri. Coba bilang sama sebelahmu, Tuhan punya pengaturan. Ya, Tuhan punya pengaturannya sendiri. Kita lihat. Dari ayat 1 tadi, dari Makedonia kembali ke Troas. Ayat 3. Kalau kita perhatikan ayat 3, sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, dia hendak berlayar ke Syria, tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Nah, perhatikan di sini. Orang Yahudi bermaksud membunuh Paulus sehingga dia harus kembali. Ayat yang ke-7, kita lompat ayat yang ke-7.
Pada hari pertama dalam minggu itu kami berkumpul untuk memecahkan roti. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena dia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Perhatikan kalimat ini. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Paulus pembicaraannya atau khotbah sampai tengah malam. Jangan khawatir teman-teman, saya nggak akan khotbah sampai tengah malam ini malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu kayak ini nih, banyak lampu terang benderang. Ayat 9 dengar. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela, puji Tuhan gereja ini gak ada jendelanya gitu ya. Di luar jendelanya. Karena Paulus perhatikan amat lama bicara. Khotbah Paulus panjang enggak teman-teman? Bukan cuma panjang, amat panjang. Kalau zaman sekarang kalian udah lihat jam terus. Gitu. Atau kadang-kadang handphone sengaja dibunyiin. Ini Paulus khotbah amat lama kalau kita perhatikan di sini ya. Perhatikan, ketika Paulus amat lama bicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, dia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, dia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab dia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian dia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Perhatikan ayat yang ketujuh tadi. Waktu Paulus kembali di Troas, apa yang terjadi di Troas? Tempat kota yang sudah dia tinggalkan karena ada panggilan Makedonia, Allah bawa dia kembali ke situ. Kembali ke pelayanan lamanya. Mungkin kita pikir kenapa saya katakan tadi Tuhan seperti pelin-pelan. Tapi perhatikan dengan baik. Sepintas kita melihat pelayanan Paulus seolah kembali ke awal. Ke hal yang lama yang sudah dia lakukan. Tapi ternyata ketika Allah bawa dia ke Troas, kembali ke Troas, kotanya sama, catat baik. Tempatnya sama mungkin. Orang-orangnya mungkin sama, jemaat yang dilayani sama, gerejanya sama. Tetapi perhatikan, garis bawahi. Ada yang berbeda, ayat 7 sampai 12. Kita temukan ada sebuah kisah yang harus membuka mata kita semua untuk mengajar kepada kita arti yang luar biasa ketika kita mengikuti panggilan Makedonia. Panggilan Makedonia saya beri nama itu adalah panggilan di mana kita dibawa mundur oleh Tuhan ke tempat yang kurang enak. Ternyata panggilan Makedonia membuat apa yang terjadi di sini. Paulus layani saya katakan sepertinya biasa, dia khotbah begitu, tapi apa yang terjadi di ruang atas ketika mereka berkumpul dinyalakan banyak lampu. Perhatikan ini suasana yang sangat meriah. Tempat ruangannya banyak lampu berarti bukan biasa-biasa. Adalah tempat yang menjadi center atau pusat, fokus banyak orang. Tapi perhatikan, seharusnya firman Tuhan atau pengajaran akan kebenaran itu adalah momen yang menarik perhatian banyak orang. Di gereja sekarang bukan firman Tuhan yang menarik perhatian banyak jemaat. Praise and worship-nya, entertainment-nya, dengar baik. Kalau itu yang jadi topik, bukan pembacaan firman Tuhan, bukan pemberitaan firman Tuhan, banyak jemaat yang akan ngantuk kayak Eutikus. Siapa Eutikus? Jelas di dalam Alkitab dicatat orang muda. Orang muda ada banyak malam hari ini. Halo, siapa yang merasa diri masih muda? Semua masih muda? Berarti kita masuk di bilangan Eutikus. Perhatikan apa yang terjadi di sini yang firman Tuhan katakan. Momen mendengar khotbah yang harusnya menjadi momen yang sangat menarik perhatian, sekarang terlewatkan. Saking beratnya fokus kita, perhatian kita ke tempat lain. Dengar baik. Jangan sampai di gereja ini fokus untuk dengar firman Tuhan dilewatkan karena ada yang lain yang lebih menarik. Jangan sampai. Ayat 9, saya bicara tentang seorang muda itu, Eutikus berduduk di jendela. Perhatikan, duduk di jendela. Sementara ruangan itu banyak lampu menyala yang harus jadi pusat perhatian, dia malah pilih duduk di jendela. Di jendela, artinya teman-teman dia berada di tempat di antara dalam ruangan dan luar ruangan. Setuju? Di sini nggak ada jendela ya. Kalau ada jendela kita bisa praktekin, satu orang duduk di situ.
Dia duduk antara di dalam dengan di luar karena itu ada di jendela. Artinya sekali lagi perhatiannya bisa terpecah antara di dalam yang harusnya dia dengar firman Tuhan dan kondisi di luar apa yang sedang terjadi di luar. Nah, karena Paulus dikatakan tadi sekali lagi amat lama bicara. Dengar ya. Kalau ada pendeta yang khotbahnya agak lama, jangan coba-coba jadi Eutikus kalian. Jangan. Tuhan tahu itu tetap kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu tetap firman Tuhan. Lebih baik kamu bilang, Tuhan ingatkanlah om itu, tante itu, biar cepat berhenti itu masih boleh. Tapi jangan kalian ke jendela. Ke jendela berbicara tentang teralihkan antara firman dan hal yang lain ya, perhatikan. Nah, kalimat di sini orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya dikatakan. Perhatikan, bukan orang dalam ruangan yang ngantuk tapi justru Eutikus yang ada di dua dunia. Ternyata berada di dua dunia, berada di dua hati, berada di dua perahu. Ya, dengar. Itu tidak akan pernah membawa kita kepada sesuatu yang baik, tapi itu buat kita ngantuk. Teman-teman tahu enggak ngantuk itu model apa? Orang yang ngantuk adalah orang yang tidak bisa kendalikan dirinya, betul enggak? Kalau kita lagi ngantuk, itu ngantuk. Enggak tahu sudah istri orang di sebelah yang kita sender begini. Enggak bisa kendali diri kan? Itu orang yang ngantuk. Ya. Tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia adalah orang yang enggak tahu apa-apa lagi karena ngantuk. Enggak bisa buat apa-apa, benar enggak? Nah lanjut lebih jauh. Akhirnya Alkitab mencatat dia tertidur lelap. Sekarang bukan hanya tidak bisa kendalikan, tidak tahu apa-apa lagi. Sekarang hilang dalam peredaran, benar-benar tidur. Lalu dikatakan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ternyata hal ini membuat orang muda ini akhirnya terjatuh. Yang namanya jatuh teman-teman itu pasti dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah. Setuju? Ya. Sadarkan kita kondisi ini membuat saya kalau kita melihat ya. Kalau saudara ada, perhatikan langkahnya. Ada di dua dunia di jendela. Antara gereja, antara dunia. Udah enak kalau enggak pergi ke BIC, nanti ditelepon pengurus. Engkau sudah duduk di jendela. Perhatiin ya, orang yang ada di dalam seperti ini akhirnya apa? Dia ngantuk. Habis ngantuk dia tertidur dan akhirnya dia terjatuh. Jatuh kehilangan tempat yang tinggi dan dia menuju ke tempat yang bawah dan ini lebih bahaya lagi. Alkitab katakan dia sampai akhirnya diangkat orang. Ada orang yang berusaha untuk mengangkat dia ke posisi semula tetapi dikatakan di sini gak bisa, kenapa? Dia mati. Sudah mati, dengar baik. Gereja yang bertumbuh di Troas waktu itu adalah salah satu tempat pelayanan Paulus yang sangat berhasil. Yang tadinya imannya sedang bertumbuh, jumlah mereka bertumbuh ya. Gereja yang menurut kita gereja yang luar biasa, tapi perhatikan. Generasi mudanya adalah generasi, kalau kita lihat di sini, yang masa depannya sedang ada dalam masalah. Eutikus mewakili para orang muda saat itu memilih antara Allah dan dunia. Saya punya pesan, kalian antara generasi yang ditinggi dan lebih rendah. Youth ada di bawah kalian kan? Ada generasi lebih senior di atas, betul? Kalian yang di besi. Kalian harus jadi teladan. Jangan sampai gereja ini nanti kehilangan anak mudanya karena anak mudanya ada seperti Eutikus. Atau mungkin kita juga jadi seperti Eutikus. Ini bahaya karena engkau akan jatuh dari posisi yang tinggi, kehilangan tempat yang tinggi, jatuh ke bawah. Saya tidak mau. Di tempat pekerjaanmu, di tempat kamu kuliahkah atau apapun yang sedang engkau kerjakan di tempat yang tinggi, puji Tuhan kalau sudah ada di level itu, engkau kehilangan posisi itu cuma gara-gara jadi Eutikus secara rohani. Dengar baik, maafkan saya untuk bicara dengan keras, tapi ini penting. Kenapa? Karena itu engkau akan kehilangan. Padahal firman Tuhan katakan engkau harus menjadi kepala dan bukan ekor. Di mana posisi saya dan saudara? Di mana? Atas. Tapi ketika kita menjadi Eutikus yang ada di dua, antara dunia dan antara Tuhan, kita akan kehilangan tempat kita yang sesungguhnya. Ya, saya berdoa dan saya tidak mau ini terjadi. Ya, jangan sampai ini dibiarkan. Ini tidak boleh terjadi. Begitu juga dalam keluarga kita mungkin, usaha kita, posisi kita yang tengah-tengah berkembang lagi bagus-bagusnya, jangan lupa
ada tetap panggilan Makedonia. Apa itu panggilan Makedonia? Hidup dalam pengaturan Allah. Itu panggilan Makedonia. Dan izinkan Tuhan membangkitkan hal-hal yang mati dalam hidup kita. Bersyukur dalam kisah ini ditutup dengan ayat yang ke-10 dan sampai ayat yang ke-12. Paulus seorang yang sangat berespon mengikuti panggilan Makedonia itu bisa menjawab masalah ini. Eutikus itu dibangkitkan. Perhatikan, panggilan Makedonia bicara tentang kita mau keluar. Saya dan saudara mau pergi, mau menjadi pemberita Injil, kabar keselamatan, dengar dengan baik. Saudara yang menggenapi panggilan Makedonia bukanlah panggilan khusus cuma untuk hamba Tuhan, tapi buat kita semua. Ketika kita semua diperhadapkan dengan panggilan Makedonianya kita masing-masing, di mana kita harus bersedia tinggalkan zona nyaman kita dan pergi ke tempat yang kembali untuk sulit, berkorban, menabur, melakukan sesuatu untuk Tuhan, dengar baik. Menjadi jawaban untuk Makedonia, dengar baik apa yang terjadi di Makedonia. Ketika Paulus menggenapi teriakan orang, apa yang terjadi? Makedonia itu berubah. Saya akan tutup di sini. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia ini. Setelah pelayanan Paulus. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 3. Aku bersaksi, bahkan mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kalau satu kata yang harus saya beri untuk mewakili siapa orang-orang di Makedonia, maka saya akan katakan wow. Ini orang-orang luar biasa. Orang yang tadinya minta pertolongan kepada orang lain, sekarang berubah menjadi orang yang bisa menolong orang lain. Menjadi orang yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bahkan di sini dikatakan untuk orang-orang di Yerusalem, yang jelas Yerusalem itu juga adalah tempat sidang daripada Rasul Paulus dan juga penatua yang di awal dikatakan menasihati mereka bagaimana mereka harus hidup. Perhatiin ya. Jadi ini kisah dua-dua luar biasa. Ketika Paulus menggenapi panggilan Makedonia, orang di Makedonia diubahkan, tapi juga Paulus melihat ada kebangkitan pelayanan yang luar biasa. Teman-teman, saya akan akhiri di sini. Tantangan buat kita semua. Mau nggak kita genapi panggilan Makedonia kita masing-masing? Saya nggak suruh semuanya di sekolah Alkitab. Nanti kosong gereja ini. Tapi genapi panggilan Makedoniamu di mana ada orang yang berteriak minta tolong. Kalau engkau ada di kantormu, di situ ada orang-orang Makedonia. Di kampus ada. Di sekitar gereja ini ada. Dan ketika kita pergi mau melayani mereka, sulit, susah. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang di sana diubahkan. Lalu ketika engkau kembali, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang terjadi? Bahkan yang mati itu bisa bangkit. Halo, gak ada yang berucap syukur kalau Tuhan akan membangkitkan semua yang mati dalam kehidupan kita, katakan amin. Kesehatan kita mungkin ada yang mati, itu bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Karir kita yang mati, itu bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Katakan amin. Segala sesuatu kreativitasmu yang udah butek nih gitu ya. Sekarang kadang-kadang di kantor disuruh lagi harus ada yang baru. Dia bla 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 bla. Udah butek nih, udah mati. Tapi ketika engkau menggenapi panggilan Makedonia, Tuhan hidupkan kembali semua yang mati. Yang setuju katakan amin. Tapi masalahnya mau gak genapin panggilan Makedonia? Jangan duduk nyaman doang di tempat ini. Saya berharap kalau bisa kursi ini bisa tiba-tiba ada rasa panas. Semua harus panas malam hari ini. Engkau tidak bisa duduk dengan nyaman. Sama seperti Paulus tidak bisa nyaman karena mendengar ada panggilan Makedonia. Boleh tolong teman-teman tim pemuji. Haleluya. Kalau gembala memberikan tema pada tahun ini, pengurus memberikan tema tentang sebuah penuaian. Saya percaya itu bukan kebetulan.
Tetapi karena ada begitu banyak orang di sekitarmu yang sedang berteriak, tolong saya. Tolong saya. Saya ada melihat sebuah video klip ya. Jadi ada seorang anak Tuhan yang sangat rajin, setia banget di gereja. Sangat aktif di gereja. Tapi dia punya teman baik yang belum kenal Tuhan. Teman baiknya dalam persoalan, tapi dia selalu kontak cuman, oh iya ini dia ngomong sekali lewat, tapi dia gak pernah ngajak. Temannya bilang, kapan kamu ngajak? Aduh, kau jangan ikut dulu aku nih sibuk nian di gereja. Aku pelayan nanti kalau aku pelayanan gini, kamu duduk Indonesia apa gak ada orang? Dia ragu ngajak temennya. Temennya dalam keadaan yang sangat sulit dan butuh. Dia gak bisa lihat itu. Begitu aktif di dalam pelayanan tapi gak bisa lihat. Sampai satu kali, malam-malam dia mimpi. Teman-teman bisa buka itu nanti ada tuh klipnya itu. Apa ya, surat dari neraka gitu. Malam-malam dia mimpi temennya itu ada dalam api yang besar lagi berteriak-teriak terus nyalahin dia. Kira-kira gitulah kisahnya. Dia bilang ini aku ada di tempat ini panas. Susah dia teriak. Yang teman yang lagi tidur ini anak Tuhan ini bilang, waduh kenapa kamu seperti monolog gak bisa lagi. Lalu dia bilang ini karena salah kamu. Karena kamu gak pernah memberitakan tentang Yesus kepadaku. Karena kamu tidak pernah menolong aku. Wah dia tersadar, dia udah berapa kali janji tapi belum pernah sempat bawa temennya ke gereja. Teman baiknya. Besok paginya bangun, dia aduh cuma mimpi. Tapi dia langsung pergi, dia mau ngajak kawannya itu ke gereja. Waktu dia ketok rumah kawannya, dia agak kaget juga. Di rumah itu ternyata temennya semalam kecelakaan, mati. Tidak ada kesempatan. Dia nangis pun gak bisa ada kesempatan. Saya gak tahu berapa banyak orang-orang yang seperti itu teman-teman. Teman baik kita kah, keluarga kita kah, orang yang kita kasihi siapapun. Teman-teman di kantormu, teman-teman di kampusmu. Teman-teman yang setiap hari engkau ketemu bahkan mungkin. Kalau kamu suka naik gojek, bukan teman ya, tukang gojekmu. Kalau tukang sampah depan rumahmu, kalau kamu belanja sering ketemu, semua orang-orang itu yang Tuhan bilang itu adalah sesamamu. Mereka bagaikan orang Makedonia yang berteriak. Masalahnya kau mau jawab apa tidak panggilan mereka. Ketika engkau menjawab ada perubahan. Tuhan akan mengubah orang-orang itu dengan luar biasa, katakan amin. Bahkan untuk hidup kita pun Tuhan akan mengubah. Dia akan membangkitkan semua hal-hal yang mati dalam hidup. Tanda mujizat menyertai kita, yang setuju katakan amin. Kita kan pujian ini, Tuhan kau sempurna. Berapa banyak malam hari rindu di hidup dalam pengaturan Tuhan, mari lambaikan tangan. Kau sempurna. Yes, haleluya. Dalam rencanamu dan karyamu, katakan bersama, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Sekali lagi bersama, Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku,
merupakan satu nama yang engkau kenal dengan baik yang belum kenal Tuhan. Izinkan saya berkata, kalau Paulus malam itu melihat penglihatan Makedonia yang berteriak, orang Makedonia, izinkan saya lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini bagaikan mimpi untuk kalian. Teriakan Makedonia itu. Apa yang kau harus lakukan? Alkitab katakan Paulus segera. Harus ada yang kau lakukan saat ini, segera. Engkau mau WA dia kah, engkau mau calling dia kah, ajak dia untuk datang kepada Tuhan. Urusan dia nanti masih mau pergi atau tidak, dia masih ada alasan, engkau lakukan dulu. Dan perhatikan, ada tanda mujizat yang Tuhan akan sertai. Jangan lewatkan kesempatan, ada tanda mujizat, jangan biarkan mereka terhilang. Ubah mereka, bahkan engkau akan melihat dengan imanmu bahwa orang yang sedang engkau doakan malam hari ini, satu nama itu, kalau dia diubah oleh Tuhan, dia akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Keluarganya, komunitasnya juga akan diubah, akan dimenangkan. Wow, terjadi yang luar biasa, katakan amin. Lebih, orang-orang di Makedonia melakukan lebih dari kapasitasnya. Itu yang akan terjadi. Satu nama ini, keep itu dalam hatimu. Mari bangkit berdiri, katakan Tuhan, aku punya satu nama ini untuk aku kerjakan, membawa mereka kepada Tuhan. Dan saya yakin, saya pastikan sesuai kebenaran firman Tuhan, engkau akan kembali ke Troasmu dan engkau melihat sesuatu yang luar biasa di situ. Engkau kembali ke keluargamu, apa yang mati di situ akan dihidupkan. Engkau kembali kepada pekerjaanmu, Tuhan akan hidupkan semua yang mati, apapun itu. Haleluya, mari angkat tangan bersama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Bersama-sama katakan, ada mujizat. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi dalam kisah para rasul. Itu yang akan terjadi di gereja Tuhan, di sahabat Allah. Itu yang akan terjadi dalam pelayanan di IC di tempat ini. Oh, mari sama-sama lihat bersatu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari teman-teman lambaikan tanganmu. Malam hari ini ada jawaban dia, kita kepada Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan bersama-sama, engkau di dalamku, kau bersamaku. Yes, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan mengurapi setiap engkau. Izinkan Tuhan bekerja dengan tanda mujizatnya dalam hidupmu. Setiap perkataanmu diurapi Tuhan. Setiap yang engkau kerjakan diurapi Tuhan. Usahamu diurapi Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika bukan hanya Paulus yang menggenapi panggilan Makedonia, tapi setiap kami kalau menggenapi panggilan Makedonia,
maka tempat ini tidak akan pernah cukup untuk menampung tuhayan daripada jiwa-jiwa. Ini yang kami rindukan terjadi Tuhan. Masih ada 10 bulan di tahun 2024 ini. Karena ada penuaian besar. Satu bentuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Ketika kami diselamatkan, keluarga kami diselamatkan, komunitas kami diselamatkan. Dan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan Tuhan akan membangkitkan setiap yang mati dalam hidup kami. Menjadi tanda mujizat. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Kita boleh bertepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih buat Ibu Pendeta Vera Siwi yang telah memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan pengumuman. Silakan multimedia. Oke, hari Kamis depan kita akan kembali lagi beribadah di tempat ini jam 7.30 yang akan dilayani oleh Jerry Patista Nasarani. Oke. Selanjutnya. Ya, happy birthday buat teman-teman yang berulang tahun. Ada Sinta, ada Nur Cahya, Yosua, dan Farida atau Cida biasanya dipanggil. Oke. Selanjutnya. Oh ya, teman-teman yang diberkati Tuhan, besok malam ada doa malam di tempat ini jam 10 malam sampai jam 1. Jadi diharapkan kepada kita semua untuk mengikuti doa malam bersama besok jam 10 sampai jam 1. Selanjutnya. Oh ya, welcome buat nama yang ada tertera di depan. Ada Optin dan Ovin. Optin, ya Optin tadi. Jadi, boleh berdiri? Ya, selamat datang buat teman-teman yang hari ini baru bergabung. Jika belum ada komunitas atau jika belum ada tempat, kami mengundang kembali buat kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Selanjutnya. Oke, demikian pengumuman yang dapat disampaikan kepada kita semua. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman dan kita semua bahwa besok malam ada ibadah doa bersama di tempat ini. Jam 10 sampai jam 1 malam. Oke, sedikit pengumuman tambahan buat kita semua sebelum saya serahkan kepada Bapak Rocky. Saya mau mengucapkan terima kasih buat komunitas BIC karena kesempatan bisa melayani di tempat ini. Ya, saya bersyukur kesempatan yang luar biasa. Saya ya udah 4 tahun lebih lah di GPD Sahabat Allah. Jadi perjalanan cukup panjang, maksudnya lebih lumayan lama di GPD Sahabat Allah. Jadi ya saya bersyukur dan saya juga berterima kasih kepada semua yang ada di BIC buat kesempatan dapat melayani tempat ini. Dan di sini juga saya belajar banyak tentang pelayanan mimbar, tentang WL dan singers. Dan terima kasih buat semua yang dipercayakan dalam pelayanan ini. Dan ya mungkin kesempatan ini kesempatan terakhir buat saya buat melayani di BIC. Dan next selanjutnya saya mau menggenapi pelayanan Makedonia saya. Seperti yang Ibu Per, saya kemarin ketika dengar pengumuman Tante Vera yang mau khotbah dan pas bertepat di mana saya boleh diberikan kesempatan terakhir buat pelayanan di BIC dan ya saya bersyukur buat semuanya dan mungkin saya tidak dapat
berterima kasih kepada satu orang ataupun siapapun, tetapi yang intinya saya bersyukur bisa menjadi bagian dalam komunitas ini. Saya bersyukur dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya, dan dengan segala intinya dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya punya kesempatan buat melayani di sini. Demikian, saya serahkan kepada Bapak Rocky. Ya, haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih Ibu Vera untuk firman-Nya. Saya secara pribadi sangat-sangat diberkati. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang hidup dalam pengaturan Allah. Teman-teman mau hidup dalam pengaturan Allah? Terkadang ketika melakukannya terlihat kita seperti mundur satu langkah. Tapi percayalah, ketika kita memegang teguh Tuhan, percaya dengan iman kita hanya mundur satu langkah untuk maju 3 langkah ke depan. Dan satu lagi tadi yang dibagikan sama Ibu Vera, ketika kita meresponi panggilan Makedonia kita menggenapi, percayalah ada hal-hal yang Tuhan bukakan buat kita semua, pemulihan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Vera, Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk Harry, terima kasih untuk support dan pelayanannya selama ini di BIC. Kami sangat-sangat diberkatilah oleh pelayanan Harry sampai dengan hari ini. Dan kiranya Tuhan terus menuntun setiap langkah Harry di dalam meresponi panggilan Makedonianya. Dan suatu saat pasti Tuhan akan jadikan berkat yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupannya. Amin. Amin. Oke, saya akhiri ibadah ini dengan kasih Kristus. Saya minta Ko Semi untuk boleh menutup ibadah. Mari saudara semakin bangkit berdiri. Pengubah hidupku, ku perlu Kau di setiap langkahku, pengharapan hidupku. Ku percaya padamu, Yesus Kaulah penolongku. Ku perlu Kau di setiap langkahku, pengharapan hidupku. Ku perlu Kau di setiap langkahku, perlu Kau di setiap langkahku, ku perlu Kau di setiap langkahku, pengharapan hidupku. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin ibadah BAC pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu dalam pelayanannya, dalam kesehatannya, di mana dia berada Engkau juga yang memimpin. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu juga Bapa, di mana Engkau juga yang telah memimpin. Engkau mengirimkan rekan kami yang baru, Engkau berkati mereka ya Bapa. Engkau juga yang memimpin di mana dia belum ada komunitas, biar Engkau gerakkan hati dia Bapa untuk datang bergabung dengan BAC, karena kami yakin dan percaya kami berada di dalam komunitas yang benar. Bapa kami dalam surga, terima kasih juga Bapa atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin teman-teman kami yang berulang tahun. Engkau memberkati mereka ya Bapa, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam persekolahan mereka Engkau juga memberkati. Dalam kesehatan mereka juga Engkau berkati, keluarga mereka juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas persembahan anak-anak-Mu, Engkau juga yang memberkati. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa, mungkin ada rekan kami yang sakit, Engkau beri kesembuhan. Yang malas Engkau beri kerajinan, yang ada masalah Engkau tolong memberi jalan keluar. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa.
Engkau juga yang memimpin ya Bapak. Pimpinan BAC Bapak Rocky. Dalam pelayanannya, dalam usahanya Engkau berkati. Keluarganya Engkau berkati. Begitu juga Bapak Kordep kami, Bapak-Bapak Beni Hira. Engkau juga memberkati dia ya Bapak. Dalam setiap usahanya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, keluarganya, anak-anak yang Engkau berkati Bapak. Bapak, kami yakin dan percaya kalau kami selalu berharap kepadamu dan melekat kepada Engkau, tidak ada yang mustahil. Engkau yang selalu memimpin setiap langkah kehidupan kami. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak. Engkau juga telah memberkati para pelayan pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu buat kehidupan kami. Bapak, tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Teman-teman, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan telah curahkan buat kita semua. Terima kasih Bapa atas semua berkat-Mu yang kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.